Sejarah peradaban manusia dipenuhi dengan bau anyir darah akibat peperangan. Setiap peperangan lazim melahirkan pemenang dan pecundang. Sosok pemimpin militer memegang peranan kunci dalam medan laga peperangan. Lalu bagaimana menilai kualitas kepemimpinan komandan militer? Perang adalah perpanjangan tangan dari politik. Jika komandan militer tidak mampu membantu mengamankan tujuan politik yang diinginkan, mereka pun akan dinilai gagal. Hari ini kita akan membahas sejumlah panglima perang yang dicap gagal mengemban tugasnya. Napoleon Bonaparte. Sebagai komandan militer, Napoleon memiliki rata-rata kemenangan terbaik sepanjang masa. Tetap saja dia kalah dalam pertempuran besar. Semuanya berawal dari kegagalan Bonaparte menaklukkan Kekaisaran Rusia 1812. Meskipun pasukan Prancis berhasil menghancurkan beberapa kota Rusia, Prancis tidak meraih kemenangan yang diharapkan. Dari situ Bonaparte terus-menerus kalah dan menjalani pembuangan. Pada pertempuran Leipzig tahun 1813, Prancis kalah dari koalisi 6, Prusia, Austria, dan Rusia. Melarikan diri dari Pulau Elba pada tahun 1815, Bonaparte kembali ke Prancis. Melalui Kongres Wina, Bonaparte dianggap sebagai seorang buronan. Britania Raya kemudian ikut membentuk koalisi 7 bersama 3 negara menghadapi Bonaparte dan bersama Prusia menghadangnya di pertempuran Waterloo pada Juni 1815. Bonaparte kalah dan dibuang ke Pulau Santa Helena, tempat peristirahatan terakhirnya. William Westmoreland mengemban tugas sebagai komandan militer Amerika Serikat selama 4 tahun pada Perang Vietnam dari 1964 hingga 1968. Ternyata Westmoreland dicap gagal pada perang yang disebut aib oleh Amerika Serikat tersebut. Perang Vietnam berjalan selama 19 tahun dari 1955 hingga 1974 dan dimenangkan oleh Vietnam. Westmoreland menerapkan strategi untuk menguras jumlah tentara dan sumber daya Vietnam agar semangat tempur mereka redup sehingga mudah ditaklukkan. Nyatanya strategi tersebut tidak berhasil. Secara teknis, Westmoreland memang memenangkan seluruh pertempuran Amerika Serikat kontra Vietcong, terutama di pemberontakan Tet dan pertempuran Khe Sanh. Akan tetapi, peperangan tersebut tetap berkecamuk dan Vietnam tidak habis semangat seperti yang ia prediksikan. Antonio Lopez de Santa Anna. Oleh Meksiko, Santa Anna memang dianggap sebagai figur panutan setelah menjadi Presiden Meksiko 12 kali. Selain itu, para sejarawan menganggap dunia politik Meksiko pada abad ke-19 sebagai zaman Santa Anna. Santa Anna sempat menang besar di pertempuran Alamo pada Maret 1836 untuk menahan Amerika Serikat mengambil alih Texas dari Meksiko. Meskipun menang di atas kertas, Santa Anna tetap menderita kerugian militer dan sumber daya yang besar. Kemenangan besar tersebut ternyata menutupi jumlah korban tentara Meksiko yang besar. Lagi pula di waktu yang sama, pasukan Texas di bawah Jenderal Sam Houston berhasil menjarah pelabuhan sepanjang Teluk Meksiko dan mendapat persenjataan dan amunisi yang cukup. Dia akhirnya harus menanggung malu saat tertangkap oleh pasukan Amerika Serikat pada Perang Meksiko-Amerika Serikat 1846 hingga 1848. Darius ketiga. Tahukah Coco sekalian mengapa Alexander Agung disebut sebagai Agung? Tentu saja karena ia berhasil menyelesaikan apa yang ayahnya Filipus II tinggalkan. Salah satunya adalah menaklukkan Kekaisaran Achaemenida, Persia di bawah kekuasaan Makedonia. Tentu saja hal tersebut juga berkat kebodohan Darius ketiga sebagai pemimpin Kekaisaran Achaemenida saat itu. Di bawah pemerintahannya, Darius ketiga harus kehilangan Kekaisaran Persia di bawah penaklukan Alexander. Saking pengecutnya dikatakan bahwa dalam 2 pertempuran penting antara Makedonia dan Achaemenida, pertempuran Issus 333 sebelum Masehi dan Gaugamela 331 sebelum Masehi. Meskipun memiliki jumlah yang lebih besar, Darius ketiga tetap takluk dari Alexander dan tak mau kalah ia melarikan diri dengan kereta kudanya.
Beberapa sejarawan bahkan berkata bahwa dari seluruh angkatan militer Persia, Darius ketiga lah yang pertama kali melarikan diri, yang mengorbankan setengah pasukannya pada perang Gaugamela. Redvers Henry Buller. Jenderal Sir Redvers Henry Buller adalah seorang perwira Angkatan Darat Inggris dan penerima Victoria Cross, penghargaan tertinggi atas keberanian dalam menghadapi musuh yang dapat diberikan kepada Inggris dan pasukan pesemakmuran. Dia menjabat sebagai panglima pasukan Inggris di Afrika Selatan selama berbulan-bulan awal Perang Boer Kedua, dan kemudian memimpin tentara di Natal hingga kembali ke Inggris pada November 1900. Dikenal sebagai Rivers Buller oleh pasukannya selama Perang Boer Kedua, menjadi pemimpin militer Inggris pertama yang kalah di pertempuran Colenso dan kemudian kehilangan posisinya sebagai komandan militer. Dia terus menderita kekalahan di peperangan Spionkop dan Falklands yang menjadikan Inggris menderita kerugian besar. Rodolfo Graziani. Rodolfo Graziani adalah seorang perwira militer Italia terkemuka di Regio Esercito atau tentara kerajaan. Di kerajaan Italia, terutama terkenal karena kampanyenya di Afrika sebelum dan selama Perang Dunia Kedua. Seorang fasis berdedikasi. Dia adalah tokoh kunci dalam militer Italia pada masa pemerintahan Victor Emmanuel III. Graziani memainkan peran penting dalam konsolidasi dan perluasan kerajaan Italia selama 1920-an dan 1930-an. Pertama di Libya dan kemudian Ethiopia. Tak lama setelah Italia memasuki Perang Dunia Kedua, ia kembali ke Libya sebagai komandan pasukan di Italia Afrika Utara, tetapi mengundurkan diri setelah serangan Inggris mengalahkan pasukannya. Graziani tidak pernah dituntut oleh Komisi Kejahatan Perang PBB, padahal ia termasuk dalam daftar orang Italia yang memenuhi syarat untuk dituntut atas kejahatan perang. Tetapi Italia dan Inggris menentang upaya Ethiopia pasca perang untuk membawanya ke pengadilan. Pada 1948, pengadilan Italia menghukumnya 19 tahun penjara karena bekerja sama dengan Nazi. George B. McClellan. McClellan adalah seorang jenderal tentara pihak utara selama Perang Saudara Amerika Serikat. Dalam kampanye Peninsula, McClellan memperoleh banyak kemenangan dan sebenarnya tidak pernah menderita kekalahan. Dia hanya terlalu berhati-hati karena memperoleh informasi yang salah tentang jumlah pasukan lawan. Akibatnya, Jenderal Robert Lee dari pihak selatan berhasil memukul mundur pasukannya dalam pertempuran 7 hari. McClellan kemudian ditarik ke Washington dan memimpin pasukan mempertahankan ibu kota. Saat pasukan Jenderal Lee bergerak ke utara menuju Maryland, pasukan McClellan mencegatnya dan terlibat dalam pertempuran Antietam pada 17 September 1862. Lagi-lagi pergerakan McClellan dianggap kurang cepat hingga tidak berhasil mengalahkan pasukan Jenderal Lee. Akibatnya Lincoln menariknya dari kesatuan pada bulan November 1862. Maurice Gamelin. Maurice Gustave Gamelin adalah Jenderal Angkatan Darat Prancis. Gamelin dikenal karena komando gagalnya dari militer Prancis saat pertempuran Prancis pada Perang Dunia Kedua dan pendiriannya terhadap nilai-nilai Republikan. Gamelin adalah pendukung kuat dari strategi pertahanan berdasarkan garis Maginot dan sebagai komandan pasukan sekutu di barat ketika Perang Dunia Kedua meletus, dia tidak melakukan tindakan ofensif. Gamelin dikejutkan oleh serangan Jerman melalui Ardennes yang memotong front sekutu menjadi 2 pada Mei 1940. Dia diberhentikan dari posisinya pada 19 Mei dan kemudian diadili pada 1943 serta ditahan di Jerman sampai akhir perang. Arthur Percival. Percival adalah perwira Angkatan Darat Inggris Raya yang dikenal sebagai komandan pasukan pesemakmuran di Malaya, Britania, yang kini adalah Malaysia dan Singapura, yang dikalahkan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang, yang menaklukkan Malaya pada Februari 1942 setelah berakhirnya pertempuran Singapura. Kekalahan pasukan Britania pimpinan Percival kepada pasukan Jepang yang lebih kecil merupakan kekalahan paling parah dalam sejarah militer Inggris Raya. Kekalahan itu menjatuhkan citra dan gengsi Britania di Asia
yang tak lagi melihat Britania sebagai bangsa yang tak terkalahkan. Pavel Grasev. Pavel adalah jenderal tentara Rusia dan pahlawan Uni Soviet. Pada pertengahan 1990, Grasev bersahabat dekat dengan Presiden Rusia Boris Yeltsin dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan Rusia dari Mei 1992 hingga Juni 1996. Pada tahun 1994, dia memainkan peranan penting dalam memulai Perang Chechnya pertama. Ia berjanji akan menghancurkan usaha rakyat Chechnya merdeka hanya dengan 2 resimen pasukan payung. Demikian kutipan ucapannya paling terkenal yang diduga telah menyebabkan dirinya kehilangan jabatannya setelah Rusia kalah di Perang Chechnya 2 tahun kemudian. Itulah tadi 10 komandan militer terburuk dengan kekalahan memalukan yang pernah ada. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?